Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dwi Ratnasari SPD MPD dan Ibu Noviani Utami SPD MPD sebagai dosen pengampu di mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Biologi. Selamat datang dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memperkenalkan produk inovatif hasil pengembangan perangkat pembelajaran kami. Dalam upaya meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang aktif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik, kami telah merancang dan menyusun beberapa perangkat pembelajaran yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan di lapangan. Produk ini mencakup modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran interaktif, LKPD, serta instrumen penilaian. Yang pertama yaitu mengenai modul ajar. Boleh di next. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Rizka Fitriani, Nur Artika Sari, Syahla Awalunisa, Rina Erviana, M. Dava Alamsyah, dan Nezla Hailila Ainur Rohmah. Nah, di sini yaitu ada modul ajar yang kita analisis, yaitu mengenai sistem respirasi atau pernafasan untuk kelas 11 yang disusun oleh Sekar Widya Stanti SPD untuk SMA Negeri 4 Palembang tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Dari modul ajar yang kita analisis, dapat disimpulkan bahwa modul ajar tersebut merupakan modul ajar yang tidak lengkap karena tidak mengandung atau mencakup beberapa komponen dalam modul ajar seperti yang pertama, tidak terdapat informasi umum, yaitu tidak dicantumkan jumlah peserta didik. Yang kedua, tidak dalam komponen inti tidak tercantum lembar asesmen diagnostik, lembar asesmen formatif, dan lembar asesmen sumatif. Yang ketiga, tidak dicantumkan LKPD. Yang keempat, tidak dicantumkan bahan ajar. Yang kelima, tidak dicantumkan media pembelajaran. Dan yang terakhir, tidak tercantum glosarium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sesuai yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, modul ajar yang lengkap itu sebenarnya memiliki beberapa komponen. Seperti yang pertama ada informasi umum yang berisi tentang identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, jumlah peserta didik, dan juga model pembelajaran. Yang kedua ada komponen inti yang berisi tentang tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan juga refleksi peserta didik dan pendidik. Yang terakhir ada lampiran yang berisi tentang LKPD, pengayaan, dan remedial, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan juga daftar pustaka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bahan ajar sistem pernapasan. Berisi prakata, daftar isi, komponen inti yang berisi capaian pembelajaran, kompetensi awal, tujuan pembelajaran, lalu ada peta konsep sistem pernapasan. Selanjutnya, bab 1 yang berisi pengertian sistem pernapasan. Lalu, bab 2 berisi organ dan fungsi organ sistem pernapasan. Di dalamnya terdapat organ sistem pernapasan atas dan organ sistem pernapasan bawah. Lalu, di pertemuan kedua berisi bab 3, yaitu mekanisme sistem pernapasan yang berisi cara kerja sistem pernapasan manusia. Di sini terdapat link YouTube untuk menambah pemahaman. Selanjutnya, ada bab 4 yaitu studi kasus sistem pernapasan
yang berisi studi kasus mengenai dampak pencemaran udara. Lalu ada latihan soal sesuai dengan materi yang di atas. Selanjutnya glosarium, daftar pustaka yang kita gunakan untuk menyusun bahan ajar ini. Dan terakhir ada biodata penulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu memasuki pembahasan media pembelajaran. Media pembelajaran yang kami buat adalah AR atau Augmented Reality. Lalu di sini terdapat barcode yang bisa diakses oleh siswa, yang bila di-scan terdapat pilihan lihat dalam bentuk 3D atau dalam bentuk ruangan. Dalam bentuk 3D terdapat dua scene, di mana scene pertama berisi video pembelajaran tentang sistem pernafasan. Di dalam video tersebut, terdapat pengertian dari sistem pernafasan, organ-organ sistem pernafasan, serta fungsi-fungsinya, dan juga terdapat mekanisme yang terjadi pada sistem pernafasan pada makhluk hidup seperti manusia. Dan pada scene berdua berisi tentang organ-organ serta fungsinya. Lalu pada icon lihat dalam ruangan itu seperti dalam bentuk 3D. Namun ini seperti VR atau virtual reality, di mana gambar itu ditampilkan dalam bentuk 3D juga. Lalu dimunculkan menjadi seperti nyata pada layar ponsel melalui kamera. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu LKPD. LKPD ini merupakan singkatan dari lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini telah kami rancang agar pembelajaran tentang sistem pernapasan manusia dapat terfasilitasi secara aktif dan kontekstual. Aktivitas-aktivitas yang berbasis literasi sains dan media digital telah disertakan, sehingga pemahaman siswa terhadap konsep, struktur, fungsi, dan gangguan sistem pernapasan dapat dibangun secara bertahap. Nah, cara penggunaan LKPD ini yaitu siswa perlu membaca tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian membaca petunjuk kegiatan di setiap pertemuan, kemudian mengerjakan soal dan tugas yang telah terlampir dalam LKPD tersebut. Kemudian siswa juga memerlukan sumber belajar tambahan untuk memperluas informasi. Kemudian pada bagian akhir terdapat bagian refleksi diri yang harus diisi oleh siswa sebagai bentuk evaluasi pembelajaran mandiri. Nah, LKPD ini terdiri atas beberapa bagian penting. Yang pertama yaitu identitas LKPD, yaitu terdiri dari nama anggota kelompok, jenjang, kelas, dan mata pelajaran. Seperti yang ada pada gambar di awal, yaitu judul LKPD ini tentang sistem pernapasan manusia, jenjangnya yaitu SMA kelas 12, kurikulumnya yaitu menggunakan kurikulum merdeka, dan mata pelajarannya biologi. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran yang menjabarkan capaian yang ingin dicapai siswa, seperti menjelaskan pengertian, struktur, fungsi organ, hingga menganalisis dampak lingkungan terhadap sistem pernapasan. Di bawahnya terdapat petunjuk penggunaan yang berisikan langkah-langkah teknis penggunaan LKPD oleh peserta didik, seperti diskusi, identifikasi informasi, pengumpulan data dari sumber yang relevan, dan presentasi hasil diskusinya. Kemudian, ada kegiatan pembelajaran per pertemuan. Pada pertemuan pertama, kegiatan 1. Nah, siswa ini dapat menjelaskan pengertian sistem pernafasan melalui studi jurnal, kemudian siswa menjawab 2 pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut.
Kemudian pada kegiatan 2, siswa dapat menentukan struktur dan urutan organ pernafasan melalui video pembelajaran. Kemudian siswa menyimak dan menjawab 2 pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut, dan juga menggambarkan skema sederhana sistem pernafasan manusia. Pada pertemuan 2, kegiatan 1, siswa dapat mendeskripsikan fungsi organ pernafasan dengan cara menyimak video pembelajaran yang telah disediakan, dan melalui kegiatan diskusi, siswa melakukan pengisian tabel fungsi organ dan menjawab 2 pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Pada kegiatan 2, siswa menganalisis pengaruh asap kebakaran hutan terhadap organ pernafasan. Diawali dengan menyimak video pembelajaran yang telah disediakan dan mengidentifikasi zat, organ yang terpengaruh, menganalisis dampak, dan membuat flowchart. Yang terakhir yaitu ada refleksi diri. Siswa di sini menuliskan tentang hal baru apa saja yang telah dipelajari dan hal yang ingin dipahami lebih lanjut. Nah, apa sih tujuan penggunaan LKPD ini? Tujuannya yaitu membimbing siswa berpikir kritis dan ilmiah, meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi, melatih siswa dalam mengasih dan menyajikan informasi berbasis bukti, menumbuhkan kesadaran terhadap isu lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, selanjutnya ada kisi-kisi rubrik penilaian dan instrumen penilaian. Pada pertama yaitu ada penilaian kognitif. Di sini tersedia 4 soal. Pada soal materi pertama itu pengertian sistem pernafasan, pada soal materi kedua struktur dan urutan organ pernafasan, pada materi soal ketiga fungsi organ sistem pernapasan, dan pada soal materi keempat dampak asap kebakaran hutan. Di sini juga ada rubrik penilaian. Di sini ada 4 soal yang masing-masing satu soalnya itu skornya 10. Pada perhitungan soal, di sini nilai skor perolehan dibagi skor total dikali 100. Maka skor maksimal yang diperoleh oleh siswa yaitu 100. Next, instrumen penilaian kognitif. Di sini, siswa diharapkan menjawab soal-soal pilihan ganda yang sebanyak 4. Next. Selanjutnya, penilaian afektif. Pada kisi-kisi penilaian, di sini ada aspek yang dinilai, yaitu meliputi yang pertama, rasa ingin tahu, kedua, tanggung jawab, ketiga, kedisiplinan, keempat, kerjasama, dan yang kelima, kepedulian terhadap lingkungan. Next. Di sini ada rubrik penilaian ranah afektif. Terdapat 3 skor. Pada skor 3, kriterianya menunjukkan sikap secara konsisten dan inisiatif tanpa diminta. Pada skor 2, kriterianya menunjukkan sikap jika diarahkan atau dibimbing. Pada skor 1, kriterianya tidak menunjukkan sikap meskipun sudah diarahkan. Next, di sini ada contoh rubrik yang detail sesuai yang sudah dijelaskan oleh saya tadi. Next. Di sini ada instrumen lembar observasi penilaian ranah afektif. Di sini tersedia nama untuk siswa. Di sini ada tersedia kolom nama, aspek yang diamati yaitu rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan peduli lingkungan. Jika siswa telah memenuhi kriteria tersebut, maka kolom yang di checklist itu nomor 3. Sebaliknya, jika tidak memenuhi kriteria, maka yang di checklist itu nomor 1. Next. Di sini ada penilaian psikomotor. Terdapat 4 kriteria. Pada kriteria penilaian pertama itu sistematika dan kelengkapan media. Pada kriteria penilaian kedua itu ketepatan bentuk dan fungsi organ. Pada kriteria penilaian ketiga itu kreativitas dan estetika media, dan pada kriteria penilaian keempat itu kemampuan menjelaskan. Next. Baik, yang terakhir ada instrumen observasi penilaian psikomotor.
Di sini siswa diminta untuk memberi tanda checklist pada penilaian kelengkapan dan kesesuaian model, ketepatan bentuk dan fungsi, kerapihan dan kreativitas, dan kemampuan menjelaskan media. Pada setiap penilaian skornya itu sampai 3. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.